Selamat datang di channel cerita dari aku. Akhirnya pasukan Belanda datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pencinta Mbah Agung yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, para subscriber semuanya di mana saja berada. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan para subscriberku diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit agar segera disembuhkan penyakitnya, yang kesulitan agar dimudahkan, dan yang sudah kaya mudah-mudahan ditambah kekayaannya. Semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Mbah Agung mau cerita dongeng ini zaman dulu kala. Zaman penjajahan Belanda. Ini saya juga cerita ini dari bapaknya Mbah Agung dulu almarhum. Suatu cerita itu zaman penjajahan Belanda itu kan luar biasa. Orang tidak bisa berkumpul-kumpul, lebih dari 5 aja ditangkepin gitu zaman Belanda itu. Jadi kalau ada orang berkumpul tangkepin, ada orang berkumpul tangkepin. Sehingga kegiatan ekonomi pun, aktivitas masyarakat pun juga sangat sepi sekali karena dia ketakutan dengan orang-orang Belanda itu zaman dulu itu. Mbah Agung itu belum lahir. Jadi ini cerita dari bapaknya Mbah Agung itu. Pada suatu ketika ada seorang tukang cukur yang berada di pinggir jalan di daerah Lodaya itu. Dulu ada weringinnya di Lodaya itu. Ada pohon beringin itu kalau pagi untuk nyukur orang. Karena dulu itu jarang sekali, belum ada salon. Sekarang saja tok itu banyak salon, di mana-mana di kampung pun sudah banyak salon. Kalau dulu yang namanya tukang cukur itu bisa dihitung. Kadang-kadang satu desa pun belum tentu ada orang bisa nyukur gitu, apalagi zaman Belanda itu katanya Mbah Agung itu. Jadi orang kalau mau cukur ya harus jalan kaki dari Kalimas sampai ke Lodaya itu. Tapi juga harus tidak terang-terangan, harus lewat sawah, lewat apa. Nanti jangan-jangan ada operasi orang-orang Belanda itu. Konon ceritanya waktu itu cukur ada banyak gitu, nggak ada operasi dari orang Belanda, nggak ada. Orang yang terakhir itu setelah dicukur baru separuh, kasarnya dicukur belum selesai kasarannya itu ada operasi, loh itu Belanda. Kemudian tukang cukurnya bilang, Pak tolong, ini ada operasi Belanda, jenengan ini baru separuh tak cukur, yang separuh besok. Akhirnya lari, yang dicukur itu lari, tukang cukurnya lari, akhirnya artinya menyelamatkan diri agar tidak ditangkap oleh Belanda. Nah, yang apes itu yang dicukur separuh itu. Nah, akhirnya pulang itu agak malu kan, karena baru dicukur separuh, dia itu ada operasi, akhirnya pulang dengan kepala separuh dicukur itu. Karena nanti kelihatan orang, nanti dianggap orang nggak waras, akhirnya dia ditutupi pakai artinya baju lah supaya untuk nutupi cukuran yang separuh itu. Sampai di rumah istrinya tanya, kenapa Pak? Itu Pak bapaknya kondase diubeng-ubeng nganggo klambi. Ki ceritane ki aku mbek dicukur separuh, anak operasi Belanda, akhirnya melayu kabeh. Akhirnya aku ki
apes iki cukurannya separuh. Nah, terus ibunya punya inisiatif kan nang bae wis tak cukur prontos bae daripada esok bukan anak operasi maning sampean malah dan wong ora bener wong ora waras. Ya wis dicukur, aku dicukur plontos itu, dicukur plontos plon dah. Itu orangnya gendut sih, jadi gendut kayak boneka lah karena ya gitu. Nggak apa-apa lah. Yang penting tidak kena operasi Belanda daripada dipegang. Oh, ya, akhirnya dicukur plontos oleh istrinya. Udah. Karena istrinya tidak ahli nyukur, karena untuk menyelamatkan biar tidak artinya dipermalukan orang, ya cukurannya pating cerowal, banyak yang kena kulitnya, akhirnya juga keluar darahnya itu karena tidak ahlinya, hanya menolong ada supaya suaminya tidak dipermalukan oleh orang lain gitu. Akhirnya dicukur plontos tapi banyak yang kecoel oleh peso gitu ya. Aduh, akhirnya kesakitan. Setelah dicukur plontos semua, suaminya merasa kesakitan. Akhirnya malam-malam itu juga sambil ngerintih kesakitan karena banyak luka-luka yang kena peso oleh sang istrinya itu. Ngerintih, tidur ngerintih gitu. Biasa tidur malam, akhirnya tidur sore. Nah, zaman dulu kan yang namanya zaman Belanda kan masih banyak pencurian ya gitu. Karena zaman belum ada listrik, juga orang jarang keluar. Yang keluar itu adalah orang-orang yang akan mencari kesempatan, orang yang lalai, ya para pencuri-pencuri itu. Nah, dilala pencuri itu belum kenal sama orang itu. Karena dia itu sakit baru dicukur oleh istrinya itu, kepalanya banyak kena luka, dia tidur sore, tidur dengan istrinya juga artinya karena mau minum juga susah karena kepalanya sakit, pating corale semuanya. Akhirnya daripada minta minum terus, pakai gelas juga susah, pakai cangkir juga susah. Akhirnya istrinya punya inisiatif, udahlah kalau gitu dibelikan dot bayi itu biar nanti di dot, jadi kalau tinggal ambil aja, jadi nggak muntah, karena artinya sambil tidur ngedot juga nggak masalah gitu. Udah dibelikan dot, artinya ada dot, artinya dot tempatnya bayi itu, artinya di dot untuk bisa minumnya tidak muntah-muntah gitu. Nah, pencuri itu dilalah itu masuk ke rumahnya itu orang yang telah dicukur plontos itu oleh istrinya, dan kemudian istrinya juga ikut mendampingi suaminya karena kesakitan. Waktu itu juga ikut tidur pulas. Pencuri itu masuk rumah, genteng dan dilalah. Masuknya itu pas kepada kamarnya yang punya rumah. Kebetulan itu sudah tidur pulas. Kemudian waktu itu suaminya juga minumnya pakai dot. Pencuri itu tergila-gila melihat, Masya Allah, kok bayi besarnya segitu, bapaknya besarnya seberapa. Itu akhirnya pencurinya ketakutan melihat ada bayi, artinya bayi sedang ngedot, besarnya bukan main. Loh, akhirnya dia takut, akhirnya nggak jadi mencuri. Dia kemudian melompat terus pulang. Akhirnya Masya Allah, ternyata ada bayi besarnya sebegitu sedang ngedot gitu. Akhirnya pencuri ketakutan, akhirnya dia jadi mencuri di situ. Cerita ini hanya dongeng saja, karena dongeng-dongeng ini memang zaman dulu kala memang banyak sekali. Mbah Kung hanya mengakomodir saja untuk menghibur para subscriber, teman-temanku semuanya. Apabila senang dengan video ini, silahkan share, like, dan subscribe. Terima kasih atas
kebersamaannya, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.